lagi kami dari kelompok 3 dengan kasus 2, yaitu pengkajian resiko klien seorang sopir truk yang mengalami kecelakaan dan fraktur di kedua femur. Kelompok 3 dengan kasus 2 terdiri dari anggota saya sendiri, Desyani Francisca Giawa, Salsabila Aulia, Wirdatul Janah Asrin, dan Miftahul Ilmi. Berikut narasi untuk kasus 2. Seorang mahasiswi yang memiliki kesibukan kuliah dan bekerja mengalami kecelakaan lalu lintas. Mahasiswi tersebut mengalami kecelakaan saat sedang bekerja sebagai agen pindah rumah yang membawa barang-barang pindahan dengan menggunakan truk. Saat di perjalanan, ada sebuah motor di depannya yang tiba-tiba belok tanpa memberikan tanda berupa lampu sein. Untuk menghindari motor yang tiba-tiba belok di depannya, mahasiswi itu mendadak membanting setir ke kanan sehingga menyebabkan truknya menjadi oleng dan terjatuh. Hal tersebut menyebabkan patah di kedua tulang pahanya, sehingga mahasiswi tersebut tidak bisa melakukan aktivitasnya sama sekali. Mahasiswi tersebut merupakan tulang punggung keluarga dikarenakan kedua orang tuanya sudah tiada. Kejadian itu pun membuat mahasiswi tersebut khawatir akan kehidupan dan keluarganya, serta permasalahan di dalam perkuliahannya. Dan sakit yang dideritanya membuatnya terkadang merasa sakit kepala dan tidak nyenyak saat tidur. Mari kita saksikan video roleplay untuk kasus 2, yaitu pengkajian resiko klien seorang sopir truk yang mengalami kecelakaan dan fraktur di kedua femur. Selamat siang Ibu, dengan Ibu Desi, benar? Iya benar sus. Baik, Ibu Desi masih ingat saya? Kurang ingat sus. Oke, kalau gitu kita kenalan lagi ya Bu ya. Iya. Nama saya Salsabila, saya bisa dipanggil perawat Salsa. Saya yang bertugas pada siang hari ini sampai nanti malam. Ibu Desi, sebelumnya saya ingin melakukan pengkajian terhadap kondisi Ibu hari ini. Mungkin kita akan berbicara selama 10-15 menit. Lokasinya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Oke, saya izin duduk ya Bu ya. Iya sus. Ibu Desi masuk ke rumah sakit sejak hari apa? Dari 3 hari yang lalu sus. 3 hari yang lalu ya. Kemarin masuknya karena apa itu? Saya kecelakaan sus. Kecelakaan. Bisa diceritakan kronologisnya Ibu? Iya, saya kan sekarang ini bekerja sus. Jadi agen pindah rumah gitu. Kalau bekerja saya jemput barang orang gitu pakai truk, terus saya antar ke rumah baru mereka. Nah kemarin itu di jalan ada motor yang tiba-tiba belok tapi nggak kasih tanda lampu sen gitu sus. Jadi saya kayak menghindar gitu. Nah waktu menghindar itu saya malah jatuh gitu, makanya kayak gini sus. Oh, jadi kemarin kecelakaannya di jalan kan ya Bu? Iya di jalan. Yang bawa ke sini berarti siapa? Ada orang-orang di sana kemarin. Warga sekitar berarti ya? Oke. Ibu Desi kan selama 3 hari di sini itu gimana sekarang rasanya? Ini paha saya masih kayak nyeri gitu sus. Masih nyeri ya. Iya. Kalau gitu kalau saya kasih angka 1 sampai 5, di mana 1 itu tidak sakit dan 5 itu sangat sakit, berapa kira-kira nyerinya Ibu? Di nilai yang ketiga sus. 3 ya. Sedang berarti ya Bu ya nyerinya. Oke. Ibu udah 3 hari ini yang menjaga siapa biasanya? Ada adik saya sus. Sama adik biasanya. Oke. Bu maaf saya lihat apa ya Bu ya. Jadi selama 3 hari ini gimana keluhan lain, ada perasaan yang lain? Ada sus. Kalau malam itu saya susah tidur. Tiba-tiba kepala saya itu sakit. Ya saya nggak bisa tidur.
Oke, susah tidurnya itu maksudnya susah untuk memulai tidur atau ketika sudah tidur terbangun atau bagaimana? Kalau untuk tidur bisa, cuman kadang-kadang dia suka terbangun gitu, terus tiba-tiba sakit kepala saya. Oke, jadi kalau kalau sering terbangun itu berarti kurang nyenyak ya tidurnya ya Bu ya? Iya, Sebelum tidur ada yang ibu pikirkan? ada sus. Bisa diceritakan ke saya? Yang saya pikirkan karena kondisi saya kayak gini kan, saya jadi nggak bisa kerja. Terus sekarang saya juga kuliah, jadi terhalangi kuliah saya. Jadi juga dengan adik saya, kebutuhannya siapa yang mencukupi gitu. Oh itu kemarin saya lihat banyak yang jenguk gitu teman semua atau gimana? Iya sus, ada teman-teman kuliah saya yang datang ke sini bawa makanan, bawa buah. Terus ada juga sih yang pakai video call mendukung saya sama kakek dan nenek saya. Bela-belain datang dari kampung gitu untuk menjemput saya di sini. Oke. Ibu sebelumnya pernah masuk rumah sakit juga atau ini yang pertama? Pernah, aku pernah. Sakit apa dulu itu? Waktu awal-awal kuliah tuh saya masuk rumah sakit. Kemarin itu saya tuh kayak lemas gitu, demam, badan saya panas gitu kan. Saya dirawat di rumah aja dulu kan. Terus entah kenapa kok lama kali sembuhnya gitu kan. Terus hampir seminggu itu saya lemas aja gitu, demam. Jadi ibu saya bawa saya ke rumah sakit gitu. Dan kata dokternya saya kena tifus. Berarti dulu pernah riwayat tifus ya? Iya. Kalau waktu kecil gimana? Pernah masuk rumah sakit juga atau gimana? Kalau waktu kecil saya sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja ya. Iya. Oke, selanjutnya ketika biasanya selama 3 hari ini kan belum banyak bergerak ya Bu ya. Jadi gimana aktivitasnya selama sehari-hari ini selama 3 hari dirawat? Aktivitas saya ya cuma paling gitu aja terus kalau mau kemana-mana itu pakai kursi roda. Terus aktivitas saya kayak yang bekerja tadi itu nggak bisa saya lakukan lagi. Itu juga dengan kuliah saya. Seperti itulah aktivitas yang biasanya saya lakukan nggak bisa saya lakukan lagi gitu. Jadi perawatan kata dokter harus memang belum boleh bergerak banyak atau gimana? Iya sus, kata dokternya harus maksimal istirahat, nggak boleh banyak gerak, harus dirawat juga di rumah sakit sampai nanti kondisi saya bisa membaik lagi. Jadi sedikit saya simpulkan ya dari hasil pembicaraan kita. Jadi Ibu Desi ini berdasarkan saran dokter tidak boleh terlalu banyak bergerak. Iya. Jadi harus fokus untuk istirahat, perbanyak istirahat dan berarti Ibu Desi tidurnya juga harus baik. Karena kan tadi kan ada keluhan sering sakit kepala, bisa jadi karena tidurnya tadi yang tidak nyenyak ya. Jadi penyebab tidur tidak nyenyaknya tadi kan menurut Ibu Desi adalah karena sebelum tidur itu banyak pikiran ya, memikirkan pekerjaan, memikirkan keluarga. Nah, dari saya sendiri mungkin sebaiknya Ibu Desi dikesampingkan dulu pemikiran tentang itu. Jadi kita fokuskan dulu ke kesehatan Ibu Desi. Saya yakin keluarga Ibu Desi, adiknya kan yang menjaga kan, adik tuh pasti ingin Ibu Desi lekas sembuh, ingin Ibu Desi untuk segera bisa kembali bersama mereka. Jadi kita harus mengusahakan yang terbaik. Kami sebagai tenaga medis akan mengusahakan yang terbaik. Ibu Desi juga harus mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhan Ibu Desi. Oh iya, tadi saya lupa nanya, Ibu Desi berdua aja sama adiknya? Iya, saya 2 bersaudara sama adik saya. Orang tua saya keduanya udah meninggal, makanya saya kerja sambil kuliah gitu. Makanya terpikir ya. Iya. Ya mungkin selama di rumah sakit ini walaupun terasa nyeri lah ya kan, kita bisa anggap kita selalu bawa diri kita positif. Kita anggap saja dulu ini mungkin diberikan waktu untuk beristirahat. Sehingga bisa nanti ketika sudah sembuh, energinya sudah kembali pulih, sudah kembali prima. Nah, maka kita bisa bekerja seperti biasa. Oke.
Mungkin waktu 15 menitnya udah habis ya Ibu Desi, nggak terasa ya. Gimana Ibu setelah perbincangan kita hari ini? Saya merasa lega gitu, sus. Apa yang udah saya pikirkan selama ini kan jadi kayak nggak jadi beban lagi gitu. Saya ada cerita sama suster juga gitu kan, lebih lega sih. Ya, Ibu Desi tenang saja, pembicaraan ini hanya untuk kepentingan pengobatan. Ya. Nah, kalau begitu, apakah sejauh ini ada yang ingin Ibu tanyakan? Udah nggak ada lagi, sus. Tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Iya. Jadi kalau misalnya nanti rasanya sakitnya bertambah atau tiba-tiba ada keluhan lain seperti tadi sakit kepala atau misalnya nanti terasa mual atau bagaimana, ibu bisa langsung panggil perawat, bisa panggil saya atau bisa panggil perawat lain kan, bisa menekan tombol di sedekat tempat tidur ibu. Jadi kami akan langsung mengusahakan yang terbaik untuk membantu kesembuhan ibu. Iya, sus. Nah, kalau gitu saya pamit dulu lah ya Bu ya. Iya, sus. Nanti seperti tadi yang saya bilang, kalau butuh sesuatu bisa langsung hubungi kami. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya pamit dulu. Semoga Ibu lekas sembuh. Selamat siang Ibu Desi. Terima kasih, sus. Ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang, sus. Mohon maaf sebelumnya, apa benar ini dengan keluarga dari Ibu Desi? Ya, sus. Saya adik dari Kak Desi. Baik, Dik, perkenalkan, saya perawat Wirda yang bertugas pada siang hari ini. Saya bertugas dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Nama saya Sus. Baik, adik Miftah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sus. Alhamdulillah ya kalau begitu. Jadi kedatangan saya ke sini yaitu untuk mengajak adik Miftah untuk berbincang-bincang sebentar. Di sini kita akan membahas terkait kondisi kesehatan kakaknya, yaitu Ibu Desi, dan kita akan berbincang-bincang lebih kurang selama 15 sampai 20 menit. Apakah adik Miftah bersedia? Ya, saya bersedia, sus. Adik Miftah maunya kita berbincang-bincang di mana? Di sini aja, sus. Nggak apa-apa. Baik ya, Adik Miftah. Nah, di sini kan Adik Miftah yang merawat kakaknya. Apa cuma Adik Miftah sendiri yang menemani atau ada anggota keluarga lain? Iya, saya sendiri, sus. Tapi siangnya kakak sendiri karena saya juga sekolah kan, sus. Adik Miftah masih sekolah ya? Iya, nggak apa-apa. Soalnya kan kalau siang di sini ada perawat yang menemani kakaknya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui kan kakaknya sudah 3 hari ya dirawat di sini. Menurut pendapat Adik Miftah, bagaimana kondisi kakaknya sekarang? Alhamdulillah udah makin membaik ya, sus, karena udah dilakukan pengobatan juga sebelumnya. Alhamdulillah ya, bagus kalau begitu. Iya, tapi beliau juga kadang sering bilang sama saya, kaki beliau kadang-kadang terasa sakit juga gitu. Saya sendiri. Oh begitu ya. Mungkin karena dia masih sakit aja ya, mungkin lama-lama akan hilang rasa sakitnya. Lalu dengan kondisi dia dirawat saat ini, apakah Adik Miftah merasa ada perubahan dengan kondisinya saat ini? Kalau perubahan sikap mungkin beliau lebih banyak diam gitu ya, sus. Biasanya sih sering ngoceh sama saya gitu. Apa karena beliau sakit gitu ya, sus? Oh jadi dia suka diam ya akhir-akhir ini? Iya. Mungkin karena lagi sakit aja mungkin ya. Iya. Nah, tadi saya juga sudah berbincang-bincang dengan Ibu Desi dan saya sudah melakukan pengkajian tentang kondisi kesehatannya saat ini, dan juga saya tanyakan gitu bagaimana perasaannya selama di rumah sakit. Nah, jadi didapatkan bahwa Ibu Desi itu dia masih mengalami kesulitan untuk tidur. Terus juga dia bilang kalau nafsu makannya itu masih kurang, dan juga seperti yang Adik Miftah bilang tadi, kalau dia itu suka sakit kepala karena nyeri yang dirasakannya. Dan juga tadi dia bilang kalau saya kalau misalnya dia masih merasa khawatir gitu selama dirawat di sini. Nah, dengan hal-hal tersebut dan dia mengalami perubahan, apakah Adik Miftah punya cara tersendiri untuk mengatasi perubahannya tersebut? Iya, biasanya sih saya sering bawa pakai kursi roda jalan-jalan ke taman biar nggak suntuk juga di dalam kamar gitu. Oh, tindakan Adik Miftah itu bagus ya. Dengan diajak kakaknya jalan-jalan gitu, itu membantu untuk menghilangi stres dia selama dirawat di rumah sakit. Dan juga nanti kalau misalnya
dia nampaknya diam, adik Miftah juga ajak dia bicara gitu kan, ajak dia berbincang-bincang. Dan juga nanti adik Miftah selalu motivasi kakaknya agar dia cepat sembuh, dan juga nanti adik Miftah itu kalau misalnya dia kesulitan makan, selalu ingatkan dia makan meskipun dalam porsi yang sedikit. Nah, kita sudah selesai melakukan perbincangan pada saat kali ini. Bagaimana perasaannya adik Miftah? Saya juga sedikit lega ya Sus, bisa mengetahui sih keadaan kakak saya sekarang. Saya juga kurang tahu sih nafsu makan kakak saya juga berkurang karena beliau juga jarang bicara, karena saya tadi bilang sering diam gitu ya, kurang tahu gitu. Sekarang jadi tahu, dan saya juga bisa mengetahui apa sih yang tindakan yang harus saya lakukan saat ini. Iya, jadi adik Miftah selalu motivasi kakaknya dan jaga kesehatan biar bisa merawat kakaknya ya. Iya Sus. Apakah ada hal lain yang ingin adik Miftah tanyakan? Kira-kira beliau pulangnya kapan ya Sus? Kalau untuk hal tersebut kita belum bisa memastikan, tapi kita selalu berusaha biar kakaknya cepat pulih ya. Baik, amin. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Nanti kalau misalnya ada Miftah perlu bantuan dan kakaknya juga perlu bantuan, bisa panggil saya di nurse station atau mendekat tombol yang ada di samping tempat tidur kakaknya ya. Baik Sus. Kalau begitu saya permisi dulu. Baik Sus, terima kasih ya Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.